Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya terima kasih kepada dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada mata kuliah kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sendiri Putri Adila, teman-teman saya Putri Audrey Pramesti dan Veritas Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil yang lain. Karena telah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga dalam proses pengembangannya mengubah rasa sama dalam berbagai bentuk dan rasa yang mereka harapkan sudah menjadi sarana untuk memperoleh penghasilan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya berbagai bisnis makanan dan minuman. Dalam bentuk walau-walau kompetensi, perubahan gaya hidup masyarakat saat ini juga mempengaruhi arah pandang mereka terhadap keuangan. Salah satunya dimulai adalah masalah dari praktek. Selanjutnya ada pengertian studi pelayanan bisnis. Ada dalam penelitian yang mencakup berbagai aspek baik dari aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan aspek manajemen dan keuangan. Di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian SKD dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dijalankan atau ditunda dan akan dijalankan. Selanjutnya ada pengertian dari praktek. Dari proyek sifatnya hadis adalah makanan berbahan dasar dari roti gandum yang di dalamnya diberi isian kacang singkong dan digoreng. Makanan ini dijadikan cemilan yang menyenangkan karena terdapat kandungan karbohidrat di dalamnya. Bagi proyek sifatnya hadis ini termasuk produk inovasi makanan terbaru dari roti gandum dan kacang singkong. Biskuit gandum ini bentuknya persegi, tebal dan keras. Tapi begitu banget ini ada profil usaha. Lestari merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang makanan yang sudah berdiri sejak tahun 2016. UMKM tersebut pertama kali didirikan oleh Bapak Sumarno. UMKM di Lestari itu produksi makanan seperti yoghurt tape dan brownies setiap harinya di Lestari. Identifikasi usaha. Nama usaha di Lestari. Pemilik Bapak Sumarno, produk yoghurt tape, nomor berdiri 2016, alamat Bos Pawira nomor 42, RT 4, RW 7, Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Juga Mariana ada 15, nomor pasti email 0896 Selanjutnya ada aspek legalitas. UMKM di Lestari mempunyai suatu usaha yang perlu memiliki profil bisnis yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan dan juga telah memiliki perizinan usaha yang jelas dan juga suatu usaha dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. UMKM di Lestari ini memiliki surat izin usaha mikro dan kecil dan surat peringatan dan pengalaman seperti yang ada di gambar. Aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar yaitu pertama penawaran kualitas kue yang ditawarkan di Lestari ini sangat berkualitas dengan harga yang terjangkau dan rasa yang tidak perlu diragukan lagi. Yang kedua penyimpanan, jumlah barang yang diproduksi oleh tim Lestari ini sesuai dengan permintaan pasar. Yang ketiga bentuk pasar. Kue gambir sampai di Lestari ini targetnya adalah pasar konsumen karena pemilik mengirimnya lagi ke pasar Senen dan agen-agen terdekat. Selanjutnya aspek pemasaran. Yang pertama ada segmentasi pasar. Dalam usaha dari pabrik Lestari ini pembagian pasarnya dikirim ke pasar Senen dan agen-agen terdekat. Yang kedua target pasar. Sasaran pasar ada dari pabrik Lestari ini mulai dari anak-anak, remaja sampai dengan dewasa. Yang ketiga posisi ranking. Dalam usaha ini produk yang dijual dijamin dari segi rasa dan harga yang sangat terjangkau. Yang keempat analisis persaingan pasar. Itu analisis persaingan pasar gandum kita Lestari ini mengidentifikasi gandum yang diambil ini berbeda dengan gandum yang lainnya dari segi harga dan rasanya. Selanjutnya produk. Makanan yang paling produksi yaitu daging sapi yang bisa untuk semua kalangan masyarakat sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan yang berkualitas dan selalu fresh sehingga konsumen tidak perlu khawatir dengan kualitas rasa kami. Selanjutnya price. Harga daging sapi yang dijual dengan seharga 700 perak per piece untuk ibu
Kelurahan Kemira, Kecamatan Bekasi Utara. Selanjutnya promotion. Kita Lestari mempromosikan melalui WhatsApp dan jika pembelian banyak untuk acara besar, maka akan ada bonus tambahannya. Selanjutnya TikTok. Yang lain kita Lestari mempekerjakan orang sebanyak 15 karyawan. Selanjutnya proses. Aktivitas usaha yang dilakukan oleh kita Lestari ini adalah secara online terbilang cukup besar karena target pasarnya dan pemberitaan konsumen lebih banyak jika secara langsung. Selanjutnya physical experience. Kita Lestari mempunyai tabungan khusus untuk detik HP, yaitu kemasan dengan logo yang dibuat bentuk seperti detik HP. Selanjutnya aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang efektif dan memetakan harga yang sesuai. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia, mengelola sumber daya fisik dan teknologi yang diperlukan untuk produksi 18 detik HP serta memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia. Selanjutnya, aspek teknik dan teknologi. Dalam aspek ini menggunakan bahan berkualitas dan menjaga kualitas bahan produksi untuk pembuatan gadget HP yang dibeli oleh pengguna sendiri, dan teknologi yang digunakan dalam mengatur pencatatan penjualan atau pembelian menggunakan smartphone melalui WhatsApp. Walaupun teknologi yang sekarang digunakan masih sederhana, tapi dapat menghasilkan produk yang sangat banyak. Di sini ada aspek finansial. Modal awal dari Kita Lestari itu sebesar 30 juta, terdiri dari bahan dan peralatannya. Untuk laporan penjualan dari hari per hari, produksi sebanyak 6.100 pieces yang dikirimkan ke pasar Senen bersuku dengan harga 1.000 per pieces. Jadi total penjualan per hari itu sebesar 60.100.000 rupiah. Untuk per bulannya dikali 30 hari menghasilkan produksi 183.000 pieces dengan total penjualan per bulan 183 juta rupiah. Untuk menghitung keuntungan dari pengeluaran dikurang penjualan biaya bahan baku dan biaya operasional per hari. Biaya bahan bakunya per hari 3.945.000 dan biaya operasional seperti biaya listrik, biaya air dan sebagainya sebesar 537.717. Jumlah menjadi 4.482.717 rupiah. Dengan penjualan per hari 6.100.000 rupiah dan penjualan per bulan kali 30 hasilnya 183 juta rupiah. Jadi keuntungannya 6.100.000 kurang 4.482.717. Mendapatkan keuntungan per hari 1.617.283 rupiah. Dengan keuntungan bersih per bulan dikali 30 menjadi 48.518.490 rupiah. Kredit period, modal awal dibagi keuntungan bersih per bulan. Tadi modal awalnya 30 juta rupiah dengan keuntungan bersih per bulan tadi sudah dikali 30 hari 48.518.490 rupiah. Langsung 0,61. Jadi periode pengeluaran modal atau kredit period untuk usaha gadget HP Kita Lestari ini adalah sekitar 6 minggu baru mendapatkan keuntungannya. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Ekonomi menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang kami jalani ini sukses bisa menjadi sumber pemasukan utama. Usaha kami yang kami jalan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat, karena yang digunakan biaya sendiri karena harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Tidak ada namanya PHK bagi kami yang menjalankan usaha gadget HP, namun akan tetap ada resiko rugi namanya perusahaan. Sosial diterima oleh masyarakat. Apabila usaha gadget HP yang akan dijalankan bisa sukses, tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru buat masyarakat yang membutuhkan. Dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha serta mengembangkan pikiran. Aspek lingkungan hidup, Kita Lestari memiliki lahan khusus untuk membuat sampah produksi dari
aspek teknik dan teknologi produksi dan IKT, saya sudah menggunakan teknologi yang modern. Dari aspek ekonomi dan sosial, usaha ini dapat membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain. Terakhir, dari aspek lingkungan hidup, UMKM kita saya dapat mengolahnya sendiri. Potensi usaha, misalnya saya memiliki usaha makanan dengan menggunakan daging sapi sebagai salah satu bahan utamanya. Memiliki potensi yang menarik, terutama popularitas daging sapi dalam dunia kuliner. Menyajikan produk makanan yang menggunakan daging sapi dapat menjadi nilai tambah yang unik dan menarik bagi pelanggan. Ini bisa menjadi daya tarik utama untuk menarik minat konsumen yang mencari pengalaman kuliner yang berbeda. Berikut dokumentasi membuat adonan, membuat grafik, lalu menggorengnya. Jika ini proses wawancara. Resiko apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan usaha dari sampai yang kedua, strategi promosi apa yang akan dijalankan untuk memperkenalkan produk hasil implementasi. Perkenalkan, nama saya Nada Bayati, berasal dari kelompok 1. Izin bertanya, jelaskan bagaimana cerita awal usaha Gading Tape Kita Lestari itu dibuat. Yang kedua, bagaimana strategi atau cara kita lestari untuk mempertahankan mutu bahannya dengan harga yang optimal ketika harga bahan-bahan Gading Tape mengalami fluktuasi. Terima kasih.
Kemudian ada strategi penjualan selanjutnya. Untuk menangani yang diharapkan dari salah satu Anda perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti waktu dan tersedia, jumlah peralatan yang ada, penanganan perbedaan dan efisiensi proses produksi. Yang kedua, bagaimana proses bekerja yang rapi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk selama siklus produksi. Proses produksi gabin tape melibatkan beberapa langkah seperti mempersiapkan bahan-bahan, pengambilan dan pemanasan, pembakaran dan pemanasan. Waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus dapat bervariasi tergantung pada tahap produksi dan teknologi yang digunakan. Saya menjawab pertanyaan-jawabannya. Bagaimana cerita awal usaha dan apa yang ditunjukkan pada saat ini? Awal usaha itu punya banyak orang hari itu. Lalu orang itu sudah produksi lagi, jadi dari sama pertama ini. Peralatan itu dibeli, dan kalau tidak awal itu beli, hanya peralatan orang. Yang kedua, cara kita lestari punya pertahanan udara dengan harga yang optimal. Kita beberapa bagian dan mengalami situasi. Menggunakan pemasok tetap dan pekerjaan, jadi bahan bakunya tuh sama orang itu tetap digunakan banyak buat beli. Produksinya terjangkau, ini harus satu. Jadi itu satu budaya. Pengelolaan persediaan yang baik, nyimpan bahan baku saat harga sedang rendah dalam bentuk dari tertentu. Agar tidak terpengaruh situasi dan penyesuaian harga. Thank you.